Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, Media Belajar Bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita membahas Hotel Manajemen HM dengan topik Service Quality atau dalam kurung Self-Qual pada sesi 48. Jika menurut Anda sesi ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai dukungan dan pemotivasi untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Kita akan bahas cetak biru layanan bintang 5 dalam service quality dan kinerja di industri perhotelan. Selamat mengikuti. Nah, kita membahas mengenai persamaan fundamental kualitas layanan, yaitu kualitas layanan sama dengan selisih antara persepsi layanan apa yang diterima oleh tamu dengan harapan tamu, apa yang diinginkan oleh tamu. Dan menurut konsep inti dari Valery Azeltam bahwa kualitas layanan adalah kemampuan hotel dalam memenuhi atau melampaui harapan tamu melalui penyediaan jasa yang konsisten, profesional, dan bernilai. Selanjutnya kita bahas paradoks jasa perhotelan yang menyangkut 4 karakteristik unik, yaitu 1. Intangibility, dalam kurung tidak berwujud. Layanan tidak bisa dilihat, diraba, atau diuji sebelum dikonsumsi oleh tamu. Bukti fisik menjadi krusial. 2. Inseparability, dalam kurung tidak terpisahkan. Produksi dan konsumsi terjadi secara bersamaan. Staf dan tamu berinteraksi di ruang yang sama dalam penciptaan jasa. 3. Variability, dalam kurung bervariasi. Kualitas sangat bergantung pada siapa yang memberikan layanan, kapan, dan di mana layanan tersebut diberikan. 4. Traceability, dalam kurung tidak tahan lama. The revenue reality adalah bahwa kamar yang tidak terjual malam ini tidak bisa disimpan atau dijual kembali besok. Potensi pendapatan hilang selamanya. Selanjutnya kita bahas mengenai pilar dari model service quality dengan pendekatan parasuraman, yaitu tangible dalam kurung bukti fisik adalah wujud nyata hotel, kondisi fasilitas, kebersihan kamar, hingga kerapian seragam dan penampilan staf. Selanjutnya reliability dalam kurung keandalan, yaitu janji yang ditepati, ketepatan waktu reservasi, konsistensi layanan operasional, dan akurasi billing. Selanjutnya responsiveness dalam kurung daya tanggap, yaitu kecepatan bertindak, kesiapan melayani permintaan tamu, dan kecepatan respons terhadap keluhan. Selanjutnya adalah assurance dalam kurung jaminan, rasa aman dan percaya, kompetensi staf dalam menjawab pertanyaan dan jaminan keamanan selama menginap. Terakhir adalah empati, yaitu sentuhan manusia, perhatian personal mengenai nama tamu, dan pemahaman mendalam atas kebutuhan spesifik mereka. Kita lanjut dengan model kesenjangan atau gap model yang terdiri dari dua sisi, yaitu sistem manajemen membahas gap 1 adalah harapan tamu versus persepsi manajemen. Gap 2 adalah persepsi manajemen versus standar layanan. Gap 3 adalah standar layanan versus pelaksanaan. Dan gap 4 adalah pelaksanaan versus komunikasi eksternal. Sedangkan gap 5 adalah mengenai besaran jenjang kepuasan. Di sisi lain ada pengalaman tamu. Semua kegagalan di sisi manajemen berakumulasi menjadi satu kegagalan fatal di sisi tamu. Kita bahas jurang kepuasan penentu utama reputasi, yaitu pada gap 5. Yaitu apa yang diharapkan tamu dalam kurung ekspektasi sebelum kedatangan. Dipengaruhi oleh harga, brand, dan review. Di sisi lain, apa yang dirasakan oleh tamu, persepsi aktual setelah menginap dan berinteraksi dengan layanan,
Dan ini merupakan gap 5, yaitu kepuasan tamu. Semakin lebar jurang ini, semakin besar kekejuan tamu. Jadi dilihat dari fakta operasional, gap 5 tidak berdiri sendiri. Kesenjangan adalah hasil akumulasi dari kegagalan gap 1 hingga gap 4 di internal hotel. Nah, kita bahas soalnya mengenai matrik diagnostik gap layanan yang terdiri dari disconnect atau titik putus, akar masalah atau root cause, dan solusi strategis dalam kurung fix. Gap 1 adalah harapan tamu versus persepsi manajemen. Rootnya adalah kurangnya riset pasar dan pemahaman profil tamu. Solusinya adalah tingkatkan analisis guest satisfaction score dalam kurung GSS. Gap 2 adalah persepsi manajemen versus standar layanan dalam titik putus. Dan akar masalahnya adalah desain layanan yang buruk atau tidak realistis. Solusinya adalah evaluasi dan perbarui standar operating procedure dalam kurung SOP. Gap 3 adalah standar layanan versus pelaksanaan yang merupakan titik putusnya. Sedangkan rootnya adalah SDM underperforming, kelelahan, alat tidak memadai. Solusinya adalah pelatihan intensif, quality control, dan motivasi staff. G4 adalah dilihat dari titik putusnya, pelaksanaan versus komunikasi eksternal. Akar masalahnya adalah over promising di iklan dalam garis miring online travel agent OTA, janji palsu. Solusinya adalah penyelarasan tim marketing dengan realita operasional. Selanjutnya kita bahas fondasi penggerak kualitas layanan, yaitu SOP, Standard Operational Procedure, yang merupakan pedoman kerja yang memastikan layanan berkalibrasi dan konsisten setiap shift. Kemudian kita lihat juga pada sisi kiri SDC, meliputi attitude, kompetensi, teknis, dan efektivitas training. Di sisi SDM atau sumber daya manusia, moto utama adalah meliputi attitude atau perilaku, kompetensi teknis, dan efektivitas training. Di sisi teknologi dan infrastruktur, katalisnya adalah efisiensi, penggunaan property management system, CRM, communication customer relation management, dan sistem reservasi yang seamless. Budaya organisasi, yaitu atmosfer internal, lingkungan kerja yang menghargai keunggulan, excellence, dan berorientasi pada tamu. Selanjutnya, manajemen kualitas dalam kurung QC, sistem pengawasan, audit rutin, dan pengawasan manajerial untuk memastikan standar terpenuhi. Kita lihat selanjutnya mengenai buku panduan peningkatan layanan atau Improvement Playbook. Yang pertama, pelatihan berkelanjutan, yaitu implementasi service excellent training secara berkala untuk menjaga ketajaman soft skills dan hard skill staff. Selanjutnya adalah Customer Experience Management, merancang dan mengelola setiap titik sentuh dalam kurung touch point dari pra kedatangan hingga pasca kepulangan. Selanjutnya mengenai personalisasi berbasis data, yaitu memanfaatkan data tamu dalam kurung preferensi kamar, alergi, hari ulang tahun, untuk menciptakan wow moments yang tak terduga. Adopsi teknologi smart, yaitu mengurangi gesekan operasional melalui teknologi seperti mobile check-in, digital room key, atau AI chatbot, dan service recovery super cepat, yaitu sistem penanganan keluhan yang proaktif, menyelesaikan masalah sebelum tamu sempat menulis review negatif. Kita lanjut dengan indikator pengukuran layanan, yaitu GSS, Guest Satisfaction Score, yaitu sumber survei internal hotel yang diisi tamu pasca menginap. Memberikan metrik kuantitatif langsung atas performa departemen spesifik, dalam kurung F&B, housekeeping. Selanjutnya NPS, Net Promoter Score, yaitu mengukur tingkat advokasi. Seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan hotel ini? Memisahkan tamu menjadi promotor, pasif,
dan distraktor. Dan selanjutnya adalah RGR, Repeat Guest Ratio, yaitu indikator loyalitas absolut, yaitu membahas persentase tamu yang kembali menginap. Metrik paling jujur untuk memvalidasi keberhasilan kualitas layanan. Dan OTA dan online review, yaitu membahas jejak digital reputasi, rating publik di platform seperti Booking.com, Agoda, dan TripAdvisor. Berdampak langsung pada konversi pemesanan baru. Kita bahas implementasi di Hotel Bintang 5. Tindakan operasionalnya adalah sebuah hotel bintang 5 mengimplementasikan protokol layanan premium. Membahas tentang atau mengkaji tentang efisiensi. Proses check-in kilat di bawah 5 menit. Empati dan tangible. Pemberian welcome drink dan sapaan personal menggunakan nama tamu. Responsiveness, yaitu follow-up proaktif via email setelah proses check-out untuk memastikan perjalanan aman. Dampak kinerja atau hasilnya adalah peningkatan drastis pada guest satisfaction score, lonjakan sentimen positif pada online review, dan terciptanya loyalitas pelanggan yang lebih tinggi, dalam kurung peningkatan repeat guest ratio. Kita bahas kemudian ekosistem kualitas layanan terintegrasi. Kita lihat ada input faktor penggerak, yaitu SDM plus teknologi plus SOP plus budaya quality control, yang akan menggerakkan dimensi safe call, delivery, dan strategi peningkatan layanan yang berfungsi untuk menutup gap 1 sama dengan gap 4 di internal manajemen, yang secara langsung menghilangkan gap 5, dalam kurung memenuhi garis miring melampaui harapan diukur oleh GSS dan NPS plus proaktif review OTA bintang 5 dengan menghasilkan pada ROI atau return on investment dan kinerja hotel. Kita lihat performance flywheel-nya. Yang pertama adalah kualitas layanan. Layanan yang konsisten, personal, dan responsif. Dalam kurung nihil gap. Kedua, kepuasan dan loyalitas tamu, yaitu tamu merasa ekspektasinya terlampaui. Mengubah tamu biasa menjadi promotor, dalam kurung NPS tinggi. Ketiga, reputasi tak tertandingi, yaitu review online bersinar, mendominasi peringkat OTA, online travel agent, word of mouth positif. Keempat, pertumbuhan revenue, yaitu memungkinkan hotel menaikkan tarif kamar, dalam kurung ADR naik, dan meningkatkan tingkat hunian secara konsisten, dalam kurung RevPAR maksimal. Simpulannya adalah kualitas layanan bukan sekedar departemen atau SOP. Ia adalah mesin utama penghasil pendapatan dan keunggulan kompetitif. Itulah inti dari keunggulan kompetitif. Demikian akhir dari sisi ini. Terima kasih dan sampai jumpa.